Selamat pagi teman-teman, salam sehat selalu. Masih membahas mengenai jurnal khusus, kali ini yang akan kita bahas mengenai jurnal penjualan. Hari ini kita akan belajar mengenai jurnal penjualan, yaitu mengenai pengertiannya, bentuk jurnalnya, dan beberapa contoh soal pencatatan transaksi ke dalam jurnal penjualan. Baik, mari kita mulai pembahasan kita. Dimulai dari pengertian jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat penjualan barang dagang secara kredit. Transaksinya sudah jelas, yaitu menjual barang dagang saja yang dilakukan secara kredit. Untuk mencatat transaksi penjualan barang dagang, bahasa soalnya adalah dijual barang dagang. Bagaimana jurnal umumnya? Saat kita akan mencatat jurnal umum, maka posisikan kita sebagai bendahara. Pertanyaannya adalah, uang kas saya bertambah atau uang kas saya berkurang? Jika uang kasnya bertambah, maka kas posisinya di sisi debit kreditnya. Dari mana saya mendapatkan uang? Jika saya mengeluarkan uang, untuk apa saya keluar uang? Kas posisi di kredit. Karena transaksinya adalah transaksi penjualan, maka kita terima uang. Sehingga jurnal umumnya di posisi debit kas, di sisi kredit. Dari mana saya mendapatkan uang? Berdasarkan jurnal penjualan bahwa mencatat transaksi penjualan barang dagang secara kredit, maka dari mana saya mendapatkan uang? Dari menjual barang dagangan. Akun yang kita pakai adalah penjualan. Kemudian transaksi penjualan tersebut dilakukan secara kredit. Berarti kita belum terima uang kas. Maka akun yang kita pakai adalah piutang dagang. Maka di sisi debit kita pakai akun piutang dagang. Sehingga jurnal umumnya di sisi debit piutang dagang dan di sisi kredit penjualan. Ciri dari penjualan kredit adalah sebagai berikut. Diterima di belakang, kredit, syarat, dan faktur. Cukup jelas untuk pengertian dari jurnal penjualan. Baik, selanjutnya adalah bentuk dari jurnal penjualan. Masih mengacu kepada jurnal umum. Jurnal penjualan adalah menjual barang dagang secara kredit dengan ciri-ciri sebagai berikut. Karena yang dijual hanya barang dagang, maka di sisi kredit menggunakan akun penjualan. Dari jurnal umum yang kita buat ini, maka kita bisa membuat bentuk dari jurnal penjualan. Bentuknya adalah satu lajur jumlah, yaitu di sisi debit piutang dagang dan di sisi kredit penjualan, sesuai dengan jurnal umum yang kita buat. Untuk lebih jelasnya, mari kita buat beberapa latihan soal. Baik, kita mulai contoh yang pertama. Desember tanggal 3 dijual barang dagangan ke toko ABC sebesar 3 juta, akan dilunasi akhir bulan. Ingat ketentuannya bahwa yang dijual adalah barang dagang saja. Transaksi tanggal 3 menjual barang dagang. Kemudian syarat yang kedua, harus transaksi kredit. Akan dilunasi akhir bulan. Sesuai dengan ciri yang pertama, dibayar di belakang. Maka pencatatan transaksinya Desember tanggal 3, nomor fakturnya tidak ada, keterangan diisi nama toko, satu lajur jumlah piutang dagang debit sebesar 3 juta, seharga barang dagang yang dibeli, penjualannya 3 juta. Selanjutnya, Desember tanggal 4, dijual barang dagang ke toko baru sebesar 4 juta secara kredit. Sekali lagi, ketentuan yang dijual adalah barang dagang. Transaksi ini secara kredit? Ya. Transaksi ini secara kredit karena dijual barang dagang ke toko secara kredit. Ciri yang kedua, maka pencatatan ke dalam jurnal penjualan, tanggalnya tanggal 4, nomor bukti faktur tidak ada, keterangan diisi dengan nama toko, namanya toko baru, harga barang dagang sebesar 4 juta. Piutang dagang 4 juta, penjualan kredit 4 juta. Selanjutnya, Desember tanggal 5 dijual barang dagang sesuai dengan ketentuan ke toko sejati sebesar 5 juta dengan syarat sesuai dengan ciri yang ketiga, adanya syarat pembayaran. Maka pencatatan ke dalam jurnal penjualan
tanggalnya diisi tanggal 5, nomor bukti fakturnya tidak ada, keterangan diisi nama toko sejati, harga barang dagang sebesar 5 juta. Soal selanjutnya, Desember tanggal 6, dijual barang dagang. Sesuai ketentuan, yang dijual hanya barang dagang ke toko Semeru sebesar 5.500.000 dengan menerima bukti faktur. Sesuai dengan ciri transaksi kredit yang keempat, adanya bukti faktur. Dicatat ke dalam jurnal penjualan, tanggalnya tanggal 6, nomor bukti fakturnya nomor 9, karena ini adalah nomor bukti faktur, keterangan diisi dengan nama toko. Piutang dagang dan penjualan sebesar 5.500.000. Baik, 4 transaksi ini adalah transaksi yang menjual barang dagang saja dan memiliki ciri-ciri transaksi secara kredit. 4 transaksi ini bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan satu lajur jumlah. Bagaimana jika tidak memenuhi syarat bahwa yang dijual bukan barang dagang dan transaksinya bukan transaksi secara kredit? Misalnya, yang dijual bukan barang dagang, maka tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan. Atau bukan merupakan transaksi kredit, ini juga tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan. Baik, untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh berikut ini. Tanggal 8, Desember tanggal 8, dijual barang dagang. Sudah memenuhi syarat yang pertama, bahwa yang dijual adalah barang dagang. Tetapi secara tunai, ini merupakan transaksi tunai, tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan. Kenapa? Karena dalam satu lajur jumlah, akun yang dipakai adalah piutang dagang di debit, penjualan di kredit. Kalau menjual secara tunai, berarti yang di sisi debit adalah akun kas dan penjualan. Transaksi ini tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan. Perhatikan Desember tanggal 9. Dijual kendaraan ke toko Bahagia Selalu sebesar 1 juta dengan menerima bukti faktur. Barang yang dijual bukan barang dagang, melainkan kendaraan. Padahal di dalam jurnal penjualan, akun di sisi kredit adalah penjualan. Artinya akun penjualan ini hanya untuk mencatat penjualan barang dagang saja. Jika yang dijual kendaraan, maka tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan. Perhatikan soal selanjutnya. Desember tanggal 10, dijual barang dagang ke toko Sejahtera sebesar 5 juta dengan menerima sebuah wesel berbunga 2%. Yang dijual adalah barang dagang, tetapi kita menerima sebuah wesel. Berarti jurnal umumnya adalah piutang wesel di sisi debit, penjualan di sisi kredit. Untuk ketentuan bentuk jurnal penjualan satu lajur jumlah, di sisi debit adalah piutang dagang. Transaksi tanggal 10, piutangnya piutang wesel. Berarti untuk tanggal 10 tidak bisa dicatat ke dalam jurnal penjualan. Baik, demikian untuk materi kita mengenai jurnal penjualan. Terima kasih untuk perhatiannya. Belajar lebih menyenangkan dimulai dengan melakukan hal sederhana untuk meraih hasil yang luar biasa. Terima kasih.